Ya, Ya, kasihnya udah. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertemu di Kafi untuk bersebelasan. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan tentu orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Harapannya kita nanti hari ini eh, dijadikan catatan sebagai amal kebaikan yang bermanfaat dunia akhirat. Amin. Sebelumnya mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jazakumullah atas kehadirannya Ustazah Sita, Ya, kemudian kasihnya. para pembina, pengurus yayasan, teman dan staf baik dari Sekolah Fitrah Semesta, Sekolah Miftahul Huda atau MIMHA Bandung, Darul Ihsan Islamic Boarding School atau DIPS Banjarbaru serta dari umum. Sebelum kita mulai, mari kita mendoakan keadaan Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Harapannya semoga kedepannya jauh lebih baik. Ya Hati-hati Allah. nanti kalau misalnya ketika di jalan memang akan melakukan perjalanan, mohon hati-hati karena kita tidak tahu bagaimana keadaan di luar sana sekarang. Seperti biasa untuk review Kavi 8 berikut adalah para pemenangnya karena ini adalah lomba yang spesial Ustadzah, yaitu ada lomba menulis jadi Masya hadiahnya Allah. juga meningkat ya. Berikut adalah pemenangnya untuk di Sekolah Fitrah Semesta dan kali ini mendapatkan sembako seharga 150.000, insya Allah akan diambil. Mudah-mudahan suatu saat hadiahnya umroh. Amin ya Allah. Amin, amin, amin. Ya, selamat kepada Bu Ira, Bu Puput, Bu Ningrum, Bu Ani, Bapak Rahmat, dan Bapak Abdul. Baik, sebelum dimulai kami bacakan peraturan Zoom-nya yaitu untuk mute mic-nya ya, kecuali nanti akan bertanya, kemudian buka kamera atau videonya karena untuk menghormati pembicara kecuali memang Berhalangan. internetnya tidak stabil ya. Stabil ya. Kemudian untuk bagaimana bertanya nanti bisa japri jika memang malu atau memang sesuatu yang rahasia. Kalau umum bisa di chat umum atau nanti bisa raise hand. Kemudian jika ingin mengingatkan karena mungkin ada sesuatu bisa japri ke saya. Kemudian menjaga sopan santun karena kadang kita dalam keadaan misalnya ada putra-putri kita dan kita lupa untuk menutup videonya. Kemudian jangan lupa presensi untuk masing-masing sekolahan. Baik, sekilas ini walaupun sudah biasa mengisi di Kavi, tetap dari umum kami kenalkan Bunda Sita Resmi Sulistiawati Sukanto, Master Psikologi Oh, jangan Terapan. dibacain, Mas. Kasihnya udah Ya, cukup, cukup. sekilas saja ini Nah, ya. cucunya Ya, aja update, cucunya nambah tuh 9. ya nanti bisa diupdate. Yang penting. Ini yang dari kemarin ini belum diupdate ya. Oh gitu, Sekilas saja iya. ini semoga apa yang akan beliau sampaikan bermanfaat bagi dunia Amin akhirat. ya Allah. Amin. Kepada Ustazah kami persilahkan. Ya, jazakallah khair, kasihnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumidin amma ba'du. Kasihnya, kemudian para pengurus, pembina yayasan,
setelah segenap peserta yang alhamdulillah cukup banyak, 41 orang, dan ternyata juga kerabat-kerabatnya juga diajak, jadi bukan hanya guru-guru dari Sekolah Fitrah Semesta. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, ba'da dzalik alhamdulillah, ala kulli halin alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah ilahi Robbi, kita bisa bermuajahah walaupun secara virtual via Zoom. Moga-moga tidak mengurangi makna kebersamaan kita dan makna tholabul ilm. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Al-Qudwah Hasanah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut yang istiqomah. Moga-moga kita termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan materi yang akan saya sampaikan sudah ada di flyer, dan sebenarnya materinya berat ketika kita dalam kondisi yang tadi ya, tidak baik-baik saja atau sedang musibah. Jadi sedianya rencananya saya itu akan menjenguk sahabat saya waktu S1 ya. Berarti long time ago, tapi kami masih punya grup WhatsApp gitu ya, sastra UI gitu, kami sastra Jerman UI. Nah kemudian teman saya ini sakit keras, dia dosen di sastra UI, sastra Jerman UI. Kemudian ya waktu saya umroh Februari, dia juga kirim doa untuk kesehatannya agar dia bisa mengajar sampai dia bilang tetes darah penghabisan, bicaranya seperti itu. Tapi kita belum tahu sakitnya apa. Nah kemarin ternyata ya breast cancer, kemudian ya malam itu masih ada yang jenguk dan masih bisa mengenali, senyum, tapi jam 7 wafat. Nah, sehingga saya habis acara ini, padahal saya mau menjenguk Senin karena Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad padat dengan jadwal ceramah dan banyak yang agak jauh seperti itu. Dan sedianya Senin. Ya ini ya, ana urid, anta turid, wallahu fa'alu lima yurid. Saya punya rencana, ya Anda punya rencana, tapi rencana Allah yang berlaku. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan malaikat juga sudah mencatat niat saya. Mudah-mudahan almarhumah teman saya Ibu Leli juga sudah merasakan ya feeling lah bahwa teman-temannya sayang kepada dia. Jadi habis acara ini saya akan langsung takziah ya di Bogor. Jadi artinya gitu. Akhirnya apa dong yang membuat saya tetap bisa bahagia atau bersyukur dengan tema ini? Ya alhamdulillah dia tidak lagi menderita, sahabat saya itu. Dan alhamdulillah dia muslimah, solihah yang menjalankan ibadah. Yang waktu S1 dulu mau saya ajak ngaji ya salah satunya dia. Jadi salah satu cara saya ngaji itu habis materi kuliah nih saya ajak ke musola. Lalu kita membahas materi yang disampaikan tadi oleh guru kami, namanya Basahu Tagalung, orang Kristen, pendeta. Jadi saya membahas, ayo kita analisis tadi materinya gitu ya, tentang Nathan der Wijze, Nathan yang bijaksana. Katanya, terus ada Sultan Saladin. Nah, rajanya tuh bertanya pada penasehatnya, jadi ada seorang raja yang sangat bijaksana, punya 3 putra, semuanya disayangi. Tapi dia memberikan cincin wasiat kerajaan hanya pada 1 putra, ya. Lalu diberikan katanya secara acak. Kemudian dia bilang, kesimpulannya kata si Nathan der Wijze ini, ya udah karena tidak tahu semua ini sama. Terus apa judulnya nih dari Aufklärung Renaissance, semua agama sama gitu. Nah itu saya bahas di musola. Nggak bisa dong bayar bagaimana secara intrinsik cincin yang asli satu, dua itu cincin duplikat. Ya, saya bilang gitu, ini kan agama Kristen, Yahudi, Nasrani itu diterjemahkan oleh Sinatan yang bijaksana itu. Ya bahwa saya bilang di forum itu langsung bilang kepada Pak, nggak bisa dong secara intrinsik tetap cincinnya itu satu asli. Jadi saya misalnya sebagai muslim, saya tetap harus meyakini agama saya adalah agama yang benar sehingga saya menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Lalu kata si dosen itu yang pendeta itu, tidak bisa, kesimpulannya Renaissance itu adalah semua agama sama. Nah, itu contoh. Ya, jadi artinya sudah mencoba berdakwah di umur ya waktu itu masih umur 20 ya. Tapi kemudian ya dan yang ikut adalah Bu Leli yang ikut dengan setia. Jadi insya Allah kami menjadi saksi min ahlil khair, ahlul husnul khotimah. Maaf ya berbagi cerita duka karena aduh pas lagi sudah temanya pas bahagia ini. Ya, jadi paling bahagianya adalah bahwa
insya Allah husnul khatimah, dia tidak lagi menderita karena sakitnya sangat berat ya. Oke, saya buka. Wah, ini suka-suka gini nih. Suka-suka heng. Sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Suka begitu ya. Wah, ini kumat lagi nih. Suka beberapa saat harusnya saya kirim ke Kasino yang buka ya. Ya, Hmm. lain kali ke saya saja, Ustazah. Suka-suka ini Pak, buka saya coba kirim ke Kasino. Takutnya Ya, ini tadi susah lagi. Kasino udah ada ya insya Allah ya Sinyo. Belum pernah ngasih email ya ke saya ya. belum. Siapa ya yang dulu pernah saya kirim materi kepada siapa ya? Lupa. Kasihnya boleh di WA. Ya, Maaf ya. ya, Hmm, 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 hmm. Belum nih, baru ini Bunda. ya, Belum diketik ya? ya ini lagi mau diketik. Iya, oke. Maaf ya, harap bersabar. Ya, enggak apa-apa, Bunda. Hmm, Suka ada masalah teknis. Oke, Sinyo Egi. Hmm, 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 hmm. Raffi. Ya, sudah ya. Ya, saya cek dulu. Hmm. Saya keluar dulu supaya bisa masuk. Nih ketutup layarnya. Ya, Hmm. Hmm. Aduh, ini kok ketutup sih. Saya ini dulu ya, restart dulu ini. Jadi saya ketutupan layar. ya, siap, Bunda. Ini saya download dulu.
Ya, ini padahal kemarin-kemarin dipakai nggak apa-apa tuh, cobaan. Ya, kasih Nyo, terima kasih. Jadi kita akan bahas tentang bahagia adalah ekspresi syukur. Dan ini sesuatu yang memang harus dilatih gitu. Karena kecenderungan kita bisa jadi sangat dipengaruhi oleh suasana batin untuk bisa bahagia atau tidak bahagia. Padahal ya bahagia itu bukan hal yang sederhana gitu. Ya terserah aku dong, aku mau bahagia apa enggak. Terserah aku dong, aku mau kelihatan bahagia atau enggak. Nah masalahnya misalnya nih saya eh, bertamu nih ke rumah Ibu Aziza ya. Di sini dengan Ibu Aziza atau Ibu Lena misalnya. Kemudian disuguhi minuman gitu ya. Tapi saya cemberut aja. Ya, bahkan kemudian minum tapi sambil cemberut, nggak lama saya izin pamit pulang lebih cepat dan seterusnya, dan seterusnya. Maka pertanyaan Bu Aziza atau Bu Lena adalah, apa minumannya nggak enak ya? Atau rumah saya kurang nyaman ya? Sehingga Bu Sita cemberut aja, murung muka. Nah itu saya cuman bertamu sejam misalnya. Sebagaimana kita yang numpang di buminya Allah kayak gitu ya. Di buminya Allah sekian puluh tahun menghirup udara dan seterusnya. Tapi wajahnya nggak pernah menunjukkan bahagia. Contoh Sa'ad bin Abi Waqqas, orang sahabat yang kaya raya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga pahlawan perang Qadisiyah ya, menaklukkan Persia. Nah, beliau pakai bajunya senangnya yang kusam, kumal, lusuh seperti itu. Ditegur oleh Rasulullah, ya saat Allah ingin nikmatnya diperlihatkan. Jadi kadang-kadang kita suka kurang mengerti benar-benar memahami zuhud gitu. Zuhud itu ada kaitannya obsesi kita pada dunia itu yang harus dihilangkan, dikurangi gitu ya. Ketertambatan hati kita pada dunia, tapi bukan berarti kita tidak boleh menikmati gitu ya bagian dari dunia ini gitu. Jadi kalau kita lihat tadi doanya Abu Bakar As-Siddiq itu, Allah maja'al dunia fi aidina wala taj'al dunia fi qulubina. Ya Allah, tambatkan dunia itu hanya pada tanganku dan tidak pada hatiku. Jadi kalau suatu saat terlepas ya kita mengucap innalillahi wa inna ilaihi roji'un tanpa kemudian kita merasa benar-benar sampai sakit jiwa atau apa gitu ya. Karena tadi bukan hati kita yang tertambat. Sebab kenapa ya orang Islam memang juga harus kaya. Kenapa? Dia bisa pergi haji, dia bisa berzakat gitu ya, dia bisa berinfak, dia bisa memenuhi kebutuhan. Contoh rumah saja ada aturan Islam anak 10 tahun laki dan perempuan sebaiknya dipisahkan, pisah kamar. Itu kan juga membutuhkan rumah yang lebih luas gitu ya. Artinya kalau kita lihat beda pemahaman zuhud ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu pakai baju yang jelek gitu ya. Karena kita lihat bagaimana Utsman bin Affan, bagaimana Abdurrahman bin Auf, mereka kaya tapi mereka dengan enteng ketika harus berinfak tuh. Jadi zuhud itu adalah tidak adanya ketertambatan hati yang berlebihan kepada sesuatu yang kita miliki gitu. Tapi bukan berarti tadi ini. Jadi ya disuruh gembira juga. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad kepada mereka, dengan karunia Allah dan rahmatnya itu hendaklah mereka bergembira. Gitu. Kenapa? Ya karena dapat karunia Allah, dapat rahmat Allah, kasih sayang Allah, itu semua lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Gitu. Ada orang yang misalnya ada buku dulu buku apa ya buku judul terjemahannya Bakhil karya Molière penulis Perancis. Jadi ada orang yang selalu mengumpulkan tanah gitu ya. Akhirnya kerakusan itu dia mengumpulkan properti aset. Akhirnya dia jatuh tertelungkup di tanah terakhir yang dia lagi ukur gitu di karya sastra Perancis itu. Ujungnya dia cuma pakai 2 kali 2 meter gitu dikuburnya petinya dimasukin ke kuburan yang cuma 2 kali 2 meter padahal dia capek ngukurin tanahnya itu propertinya kayak gitu jadi kapan gembiranya gitu dan dulu mas
Kasihnya jangan diniin dulu. Jangan jadi artinya ini saya lagi nerangin lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi mereka mengumpulkan harta benda judulnya cuma untuk diwariskan kan. Dia tidak pernah menikmati semua itu. Kalau anak-anak yang baik seringkali mengingatkan orang tuanya, ya ayah, ibu, mama, papa gitu. Gak usah terlalu sibuk terus membeli ini hanya untuk diwariskan ke kami. Kalian umroh saja setiap tahun ya gitu loh. Jadi artinya bagian yang harus dinikmati untuk bersyukur di masa tua dan seterusnya. Kenapa? Kalau kita lihat Quran itu kalau diperas esensinya adalah Al-Fatihah, induk Quran. Al-Fatihah kalau diperas lagi esensinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim kalimat basmalah itu kalau diserap lagi diperas lagi esensinya adalah rahmat, kasih sayang Allah. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Bahkan Allah mengutus Nabi Muhammad dalam surat Al-Anbiya ayat 109 juga sebagai rahmat gitu bagi seluruh alam. Klik Mas. Kak, klik. Jadi Mas, caranya gimana sih? Yuk kita berusaha agar tidak perlu banyak syarat untuk bahagia gitu loh. Jadi kenapa sih kadang-kadang orang susah untuk bahagia? Selalu ada if condition gitu. Saya akan bahagia jika semua gitu dalam kendali saya. Yang lucu cucu saya kemarin lihat apa gitu mungkin di mana ya dia baca gitu. Terus Muti, aku punya kata-kata. Apa sayang? Kita punya kendala, Allah punya kendali. Kita punya masalah, Allah punya solusi. Anak 8 tahun. Wah, keren-keren. Wah, Muti catat deh gitu ya. Muti itu nenek bahasa Jerman, Grossmutti. Jadi dia bilang, kita punya kendala, Allah punya kendali. Kita punya masalah, Allah punya solusi. Ini anak 8 tahun aja bisa senyum-senyum dengar kalimat itu gitu loh. Jadi artinya kita nggak perlu yang kemudian bersyarat untuk bahagia itu when everything is okay. Padahal tidak selalu everything is okay gitu ya. Bagaimana kita bisa mengontrol, mengendalikan segala aspek dalam hidup kita agar berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan, kita inginkan, kita maui gitu ya. Sebab ada hal-hal kecil yang harusnya bisa membuat orang bahagia. Saya ingat dulu mbah saya almarhumah ya orang Tegal, eh, kakek kami dibawa Jepang untuk ya kerja rodi seperti itu, meninggalnya di Kalimantan, tapi mbah saya itu dengan anak yang banyak cuman bilang anak dina anak upa ya orang Tegal. Ada hari ada nasi, that's all, dan itu udah cukup membuat dia bahagia. Oke, ya kasihnya. Nih saya ceramah di Indosat. Terus saya dibaca ini, saya foto apa nih, lemari dinginnya, lemari pendinginnya ini. Karena saya suka tulisan di atasnya itu. I love days when my only problem is coffee or tea. Itu hal-hal yang membahagiakan loh. Hari di mana tidak ada saudara kita yang lagi dirawat di rumah sakit. Waktu itu pernah, kami tuh yang sakit tuh 7 orang, 4 masuk rumah sakit. Ya, saya, anak saya, cucu saya 2 gitu. Tapi ketika sedih diingatkan oleh suami apa? Alhamdulillah tidak ada yang kritis. Oh, betul. Jadi kalaupun sakit dirawat ya bagian dari ikhtiar. Tapi yang disyukuri tidak ada yang kritis gitu. Jadi hari-hari di mana tidak ada yang kita cemaskan, selain mau minum kopi apa teh ya gitu ya atau mineral water atau teh ya gitu, itu hal yang membahagiakan. I love days when my only problem is coffee or tea gitu ya, bukan eh, soal yang berat gitu di sekolah, bukan soal yang berat di rumah tangga, bukan soal yang berat terkait finansial gitu. Nah dalam Quran tuh nggak ada sifat khauf, takut, nggak juga ada sifat huzn, sedih yang disematkan pada al-mu'minun gitu. Yang menyertai penyebutan al-mu'minun gitu. Kenapa? Ya karena dalam tafsir dikatakan takut dan sedih itu kondisi jiwa yang erat kaitannya dengan menurunnya iman atau hilangnya iman. Jadi kalau kita lagi merasa banyak sedih, banyak cemas, ya introspeksi semua, istighfar aja yang banyak, istighfar aja yang banyak, istighfar berbanyak. Kenapa? Ya bisa jadi kita sedang mengalami gangguan keimanan, ya, trouble gitu imannya, atau mengalami penurunan. Karena al iman yazid wa yanqus.
Al iman yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Iman itu ada yang numpang lewat. Bertambah dan berkurang ya, naik dan turun. Dia bertambah kalau lagi kita banyak taat, dia akan berkurang atau menurun kalau kita lagi banyak maksiat gitu. Jadi artinya justru kalau lagi ini kita istighfar. Berarti what's wrong with me gitu ya. Berarti ada masalah dengan keimanan kita kayak gitu. Sebab tadi nggak pernah khauf dan huzan itu menyertai al-mu'minun. Disematkan ada al-mu'minun, pasti kaitannya dengan iman. Contoh Nabi Musa alaihissalam. Bani Israel ketakutan, di belakang tentara Firaun menghadang kita, di depan ada Laut Merah, kita mau kemana gitu, maju kena, mundur kena. Tapi Nabi Musa alaihissalam dengan tenangnya dalam surat Al-Qasas ya ayat 26, qala kala inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak akan tersusul. Robku bersamaku. Dia akan menunjukiku jalan. Benar, wahyu turun, pukulkan tongkatmu ke lautan, maka terbelah mereka bisa lewat. Cuma ya sampai ke seberang, langsung aja itu Bani Israel lihat patung-patung. Ya Musa, buatkan kami berhala yang serupa. Padahal baru diselamatkan dengan cara penyelamatan yang spektakuler. Jadi hidayah gitu. Ada orang yang sudah mendapatkan cukup banyak tanda-tanda kekuasaan Allah, karunia kepada dia, tapi enggak juga menguatkan imannya gitu. Makanya Nabi Muhammad SAW kalau lagi sedih umatnya waktu itu pada masa awal dakwah berat, beliau menghibur diri dengan apa? Mengingat Nabi Musa. Nabi Musa lebih berat cobaannya, umatnya lebih susah dibilangin kayak gitu ya. Jadi jangan susahkan diri kita dengan khawatir dan sedih berlebih. Kalau tiba-tiba muncul kan kadang-kadang nggak bisa ini nih nggak bisa kita tahan nih, tahu-tahu aja sedih, cemas, khawatir gitu tuh. Istighfar, istighfar banyak-banyak istighfar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billah seperti itu ya. Ada Allah, Allah ada menerima keadaan dan ridho. Karena seringkali gini loh, bisa jadi keadaannya tuh belum berubah menjadi baik. Tapi hati kita yang kita ubah untuk ridho. Maka seketika insya Allah keadaan kita membaik. Kenapa? Oh, habis sholat tahajud, kita kok jadi lebih lapang ya. Kita kok jadi lebih ridho ya. Padahal tadi berat gitu masalahnya. Surat At-Takwir ayat 29, ayat terakhir. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ini materinya babnya akidah ya. Tidaklah kita berkehendak, melainkan apa-apa yang menjadi kehendak Rob semesta alam. Jadi artinya Nabi Muhammad SAW pernah dalam kondisi berat sekali dalam berdakwah. Kemudian ada kondisi yang kok nggak datang-datang lagi ayat. Ini beneran nggak saya sudah diangkat menjadi nabi gitu ya. Kalau kita lihat surat Maryam kan ketika Nabi Isa mengatakan bahwa qala ini Abdullahi ya ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya ya. Akulah Isa ya, akulah hamba Allah yang kemudian diturunkan kitab kepadaku dan dijadikan aku nabi. Surat Maryam ayat 30 gitu ya. Nah, kalau kita lihat kan ini benar nggak aku jadi nabi nih. Tapi turun surat Ad-Duha ya Wadduha walaili idza saja ya. Oh bukan, maaf, surat Al-Insyirah. Alam nasroh laka sodroh. Jadi persoalannya belum selesai, tapi Allah sudah lapangkan dada kita. Klik kasihnya. Jadi bahagia itu kalau dalam perspektif Islam ya, bukan terkait lifestyle ya. Lifestyle itu nanti kita banyak punya teman-teman yang jauh di atas kita atau kita rajin scrolling sosial media para pesohor, influencer yang kadang-kadang sebentar dia ada di negara ini, sebentar dia ada di negara ini, kemudian rumah barunya dan seterusnya gitu. Jadinya kemudian standar untuk bahagianya bisa jadi meningkat gitu. Kenapa? Standar lifestyle yang berubah gitu ya. Dari Ubaidah bin Misan Al-Ansari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah. Nabi bersabda ya bahwa man asbaha minkum aminan. Ya, kemudian barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di sirbah di rumahnya,
Kemudian di dalam jasadnya itu ada kesehatan, fi jasadi indahu. Kemudian hari itu ada makanan pokok yang bisa dia makan, maka sebenarnya dunia itu ada dalam dirinya, terkumpul dalam dirinya. Jadi aman, dan ini kita artinya sejauh ini aman, ada rumah tempat berlindung, kita tidak homeless yang harus tidur di jalanan berhadapan dengan orang yang jahat atau apa. Ada rumah yang mau sederhana, mau menengah, mau bagus ya, tapi dia tempat berlindung, baiti janati, home sweet home gitu. Kemudian negeri kita lebih dan kurangnya, makanya mudah-mudahan kita saling menjaga agar Indonesia ini kondusif, aman, sehingga kita juga bisa membantu saudara kita di Palestina. Karena ya ini pasti kita tahu Qatar ya seperti itu. Qatar itu negara yang kaya banget, masuk top 10 gitu ya. Uni Emirat negara kaya, masuk top 10 gitu. Tapi di situ ada pangkalan militer Amerika dan mereka harus mendanai yang besar itu. Seolah-olah mereka harus ada satpam security-nya tapi berupa pangkalan militer yang luar biasa kayak gitu ya. Tapi mereka juga melindungi para pemimpin Hamas gitu di Qatar. Turki juga, dia anggota NATO, dia anggota kehormatan Uni Eropa, tapi dia juga melindungi para pemimpin Hamas, Ikhwan Muslimin dan seterusnya gitu ya. Jadi artinya Qatar yang ini tahu tak ada upaya yang untuk membunuh seperti itu. Nah, Indonesia kan pengen juga menjadi salah satu, dari dulu adalah politik luar negeri bebas aktif. Kita ikut mendamaikan, jadi pasukan keamanan ya, ikut pasukan PBB ya, karena Muslim maka di Gaza disambutnya dengan sukacita itu tentara-tentara TNI itu dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan kita ikut berkontribusi artinya untuk menciptakan kondisi yang aman, kondusif gitu di negara kita ya. Diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita sehat, badan kita lebih dan kurangnya. Karena kadang-kadang kalau bicara dengan orang-orang yang sudah memiliki kesamaan faktor, oh iya nih giginya sakit, iya nih kepala saya sakit, ini nih mah. Wah, kalau diomongin itu dari A to Z gitu ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu pasti ada masalah seiring dengan perjalanan usia, terjadi proses degeneratif dan sebagainya. Jadi kadang-kadang perlu bergaul dengan orang-orang muda gitu. Jangan bergaul dengan sesama yang tua-tua lansia atau apa atau orang tua yang sebaya umur 40-an atau 50-an. Kenapa? Nanti udah mulai bicara penyakit. Tapi kalau anak muda mereka bicara saya mau kuliah lagi, saya mau ini, itu menularkan energi positif. Lalu kita punya makanan pokok hari ini. Klik kasihnya. Mudah untuk bahagia ya kan. Ya Rasulullah ini yang ngajarin ya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kita ingat dari tadi ini hadis. Kalau hadis itu berarti perkataan Rasulullah. Rasulullah itu mengajari kita karena dia laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-Ahzab ya, surat 33 ayat 21. Kemudian juga surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji Nabi Muhammad sebagai orang yang berbudi pekerti yang agung, berakhlak mulia. Nabi ngajarin kita dong, karena kita muridnya, kita umatnya, berharap seperti itu ya. Bahwa Rasulullah mengatakan, qad aflaha man hudiya ilal Islam, ya, kemudian wa rizqal kafafi wa qana'a bih. Sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk Islam, hidayah Islam, sampai kita lihat bagaimana Abu Kuhafa sudah tua menjelang wafatnya di Futu Makkah, itu masuk Islam mendatangi rumah Rasulullah bersama Abu Bakar gitu ya, ayahnya Abu Bakar. Langsung Rasulullah mengatakan, kenapa kalian tidak diam saja? Aku yang akan mendatangi kalian gitu untuk tadi ya, bahwa beliau ingin mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah. Yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah menangis, menangis, menangis. Kenapa dia menangis? Harusnya udah bahagia dong ya ayahnya masuk Islam. Karena Abu Kafa itu teman angkatannya Abu Thalib. Sehingga dia mengatakan pada Rasulullah SAW, kutubus engkau ya Muhammad dengan ayahku, dengan ibuku. Aku akan jauh lebih bahagia. Nah ini tulus nih, dia bukan lip service, benar-benar tulus dari hatinya. Aku akan lebih bahagia ya jika yang memegang tanganmu adalah tangan pamanmu Abu Thalib dan bukan ayahku gitu ya. Jadi itu betapa hidayah itu mahal banget, mahal banget.
Sampai Rasulullah saja, ya untuk hal tertentu tidak dikabulkan Allah. Nabi Nuh alaihissalam, ya, tidak dikabulkan Allah juga terkait putranya. Jadi kita selalu syukuri, jangan take it for granted. Kalau masih dalam hari ini kita masih hidup, we are still alive gitu. Kadang-kadang saya mensyukuri bahwa apa, saya masih hidup, terus kita tidak lihat malaikat maut. Karena kalau kita mau mati, kita lihat malaikat maut gitu ya. Kemudian kita masih Islam gitu ya, iman kita terjaga. Lalu diberi rezeki yang cukup. Lalu merasa cukup dengan rezeki tersebut ya. Bisa aja orang tuh merasa kurang, terus merasa kurang, terus merasa sedih gitu karena dia tidak punya tabungan saldo yang banyak, karena dia merasa secure, merasa aman. Kalau dia cek saldo, sejumlahnya sesuai dengan angan-angan dia gitu, sesuai dengan cita-citanya, dengan keinginannya. Klik, kasihnya. Efek bersyukur dan tidak bersyukur kita tahu ya. Kenapa kita harus bersyukur? Ya, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, jika dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, memaklumatkan, menyatakan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Sederhana ya, nggak mengakui itu contoh korun. Ya, ini kan harta aku peroleh karena aku pandai sehingga aku bisa memperoleh semua harta itu. Jadi kita bersyukur, kemudian kita sebut-sebut. Kadang-kadang kita bermunajat kepada Allah itu nggak mesti kita lagi sedang memohon sesuatu, tapi alhamdulillah ala kulli hal nikmah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Ya Allah, segala puji bagimu yang dengan nikmat darimu semua kebahagiaan itu menjadi sempurna, semua nikmat itu menjadi sempurna kayak gitu. Klik. Tapi kalau kita nggak mengakui, Allah akan mengazab kita. Coba kita lihat ya, hamba Allah yang bersyukur. Suatu saat Rasulullah itu kan sholat malam. Ummul Mukminin Aisyah ada di dekatnya. Dia melihat kaki Rasul bengkak gitu. Kenapa? Kita sholat tahajud 11 rakaat itu bisa selesai 30 menit gitu. Ya, bisa selesai 30 menit, udah lebih dari 100 ayat. Kan kalau mau sholatnya dianggap ekuivalen sesuai sunnah Nabi, mau dianggap sholatnya sepanjang malam kayak Nabi gitu ya. Maka bacalah 100 ayat. Kalau kita mau bisanya hafalnya juz amma, ya dari Al-Bayyinah sampai An-Nas itu udah 105 ayat, lebih kurang. Kalau kita hafal Yasin 83 ayat, kita tinggal tambahin beberapa dari juz amma. Kalau kita hafal Ar-Rahman 78 ayat, kita tinggal nambahin 22 ayat kayak gitu. Tapi Rasul rakaat pertama ada sahabat yang sempat ikutan itu dan Aisyah juga bersaksi. Al-Baqarah 286 ayat. Kita kalau baca Al-Baqarah di zikir pagi dan petang cuma 7 ayat pertama dan 3 ayat terakhir atau 5 ayat pertama ya. Pokoknya cuma di depan dan di belakang sedikit. Habis itu aku kira Rasul kan rukuk, ternyata dilanjutkan Ali Imran. Itu dua surat terpanjang dalam Al-Quran. 200 ayat Ali Imran itu. Maka wajarlah kakinya bengkak. Jadi kemudian Aisyah Ummul Mukminin berkata, bahasa sekarang tuh, haruskah segitunya gitu ya. Ya Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin masuk surga gitu ya. Maka Rasulullah cuma menjawab sederhana, apakah aku salah kalau aku menjadi abdan syakura kayak gitu. Dan bukti dia abdan syakura itu adalah dengan dia bersujud ya. Sholat, memperbanyak sujud, memperlama sujud. Karena dia ingin dikenang, kita semua ingin dikenang. Yang tercapture oleh langit, oleh Allah, oleh malaikat adalah posisi kita dalam sujud. Gitu. Ya, bahwa kita menjadi hamba Allah yang pernah bersujud, yang rajin bersujud. Nah, kita lihat dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Wahai keturunan orang-orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Terus cobaan kita nih gimana dibanding Nabi Nuh alaihissalam usianya sekitar hampir 1000 tahun, 950 tahunan dan selama itu pula dia berdakwah. Tidak putus asa siang dan malam. Pengikutnya hanya sedikit ya dan anaknya pun tidak mendapat hidayah gitu. Padahal dia adalah ulul azmi. Pertama dia nabi, orang pilihan. Tidak ya kita hanya sedikit kan orang yang menjadi nabi. Kemudian habis itu dia ulul azmi pula gitu.
Ya, Ibrahim alaihissalam, Nuh alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi artinya dia bukan nabi yang sekedar nabi, ulul azmi. Terus cobaannya berat, terus kita siapa? Just ordinary people gitu. Cuma orang-orang biasa-biasa saja di akhir zaman gitu. Tapi kita beriman, anak kita beriman. Kita bukan seperti Asia istri Firaun. Asia itu dijamin surga oleh Allah, dilihatkan istana di surga pada saat dia dibunuh oleh sebelum dia mati dibunuh oleh Firaun gitu. Terus tapi kita mendapatkan karunia, suami kita muslim, ya, istri kita muslimah, tidak seperti istri Nabi Lut. Terus kita mau nggak bersyukur gitu. Mau gimana? Gitu. Jadi kalau kita lihat, Masya Allah, bagaimana coba deh kita lihat 4 wanita terbaik sepanjang masa. The best woman in the world gitu, forever. Yang pertama Asia istri Firaun. Cobaannya suaminya togut, kafir, bahkan membunuh dia karena dia beriman pada Tuhannya Musa, Allah Subhanahu wa taala. Lalu Maryam, ibunda Isa. Yang satu suaminya kafir, kedua nggak punya suami. Punya anak difitnah. Katanya perempuan baik-baik, punya anak nggak punya suami. Akhirnya Isa bayi yang berbicara. Lalu Ibu Khadijah, cobaannya berat banget Ibu Khadijah mendampingi Rasulullah. Ya, habis hartanya yang dia bawa dari 2 almarhum suaminya. Habis semasa Rasulullah. Fatimah miskin, minta khadimat disuruh Nabi, malam ini kamu tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Udah miskin, kalau dapat ghanimah padahal suaminya pahlawan perang, suaminya yang jagoan yang selalu maju paling duluan, tanding 1 lawan 1 pasti ahli dan menang, tapi nggak boleh dapat ghanimah, nggak boleh dapat khadimat seperti itu. Tapi itu the best woman in the world. Terus kita nih mau nggak bersyukur gimana? Klik. Ini nasihatnya buat saya ya, bukan ngajarin ibu-ibu, buat saya dan buat kita semua. Nah, kita sering nih dengar, jangan lihat yang di atas kalian. Karena ada juga ya orang-orang yang kemudian orientasinya sangat-sangat keduniawian gitu. Kapan ya gue kaya gitu. Kapan gue bisa traveling around the world gitu, keliling dunia gitu. Mana ya gitu. Terus kita sering dengar orang ngomong, jangan lihat yang di atas, lihat yang di bawah kalian. Karena ini udah jadi public knowledge gitu ya. Jadi common sense, orang sampai lupa untuk merefer ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Ibnu Majah, sahih. Berarti kita lupa untuk mengaitkannya itu dengan Rasulullah. Contoh, misalnya kita udah terbiasa nih dulu diajarin guru agama atau apa, kalau qobliyah fajar itu bacanya Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Ba'diyah maghrib Al-Kafirun. Tapi karena yang ngajarin guru, kamu bacanya Al-Kafirun. Iya, guru saya ngajarin. Tapi dia lupa kalau dulu gurunya ngasih tahu itu sunnah Nabi. Kayak gitu loh. Jadi jangan sampai kita banyak hal kebaikan yang sudah kita lakukan. Ya ada sih, saya pernah tahu mimbar agama Hindu bilang, surga di bawah telapak kaki ibu. Pastilah dia nggak nyebutin al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Dia juga nggak nyebutin Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Pertama mungkin dia nggak tahu, kalaupun dia tahu dia nggak mau nyebut nama Muhammad. Atau pendeta Gilbert Lomoindong pernah bilang senyum adalah charity. Ya pasti dia nggak nyebut tabasumuka fi wajhi akhika sodakoh. Karena dia nggak tahu, kalaupun tahu dia nggak mau nyebut Nabi Muhammad. Tapi berhubung Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, ya udah, tidaklah kami utus engkau menjadi selain menjadi rahmat bagi alam semesta, ya udah, memang semua jadi rahmat bagi seluruh alam. Itu buat orang non muslim. Seperti waktu Covid, banyak di banner-banner di jalanan, cleanliness is a part of faith. An-nazafatu minal iman, kebersihan bagian dari iman. Prophet Muhammad, peace be upon him. Itu aja ditulis di banner itu. Atau di Belanda di halte bisnya dikutip Al-Maidah. Ya, artinya menyelamatkan satu nyawa seperti menyelamatkan seluruh humankind, seluruh kemanusiaan.
terus dia tanks untuk seluruh nakes gitu ya, tenaga kesehatan. Tapi kita muslim, pengikut Nabi Muhammad harus ingat kata Nabi gitu aja nggak hafal nih hadisnya, riwayatnya, tapi kita ingat Rasulullah ngomong gini loh, Rasulullah bersabda gini loh, dalam hadis ada loh, lihat sama orang yang di bawah kalian. Jangan bandingin sama orang yang di atas kalian dalam hal duniawi gitu ya. Kalau dalam hal akhlak ibadah ya kita harus lihat orang yang lebih soleh dari kita gitu ya. Lebih pantas engkau berakhlak seperti itu supaya kamu tuh nggak meremehin nikmat yang telah Allah anugerahkan. Gitu. Hah, cuma segini gitu. Kenapa? Karena kita tahu teman kita tuh jauh lebih banyak gitu uangnya dan seterusnya. Klik. Disebutkan dalam hadis Hurairah juga gitu, yang namanya kaya bukan banyak harta, tapi kaya hati, Bukhari Muslim. Klik. Jadi kita tuh sampai tahu, kita udah sering banget ngomong, yang namanya kaya tuh kaya hati, bukan kaya iman, kaya hati, bukan kaya harta. Tapi kembali lagi public knowledge gitu, common sense. Cuman harus ingat tuh Bukhari Muslim loh hadisnya muttafaq alaih gitu ya. Lalu kata-kata Ali bin Abi Thalib. Kalau kata-kata sahabat itu maqalah gitu ya, kayak makalah. Jadi itu dari bahasa Arab itu makalah. Makalah Ali bin Abi Thalib. Jika sesuatu yang kamu senangi itu tidak terjadi atau belum terjadi, maka senangilah apa yang terjadi. Kita mengharapkan A, tapi dapatnya B. Ya udah kita berusaha menyenangi apa yang kita miliki itu. Kayak gitu loh ya. Sampai kita benar-benar suka. Terus Ali bin Abi Thalib juga bilang, apapun yang akan menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu. Jadi kalau rezeki nggak kemana gitu, kalau jodoh nggak kemana, kalau ini, ya itu. Kalau itu udah jadi takdirmu di Lauhul Mahfuz, dia akan mencari jalannya untuk menemukanmu gitu. Ya. Terus Ali mengatakan tidak ada kenikmatan di dunia yang lebih besar dari panjang umur dan nikmat sehat. Makanya para nabi, para sahabat, salafus soleh, salah satu doanya Allahumma tawil umurona. Ya Allah panjangkan usiaku. Karena asumsinya memang dalam kebaikan untuk beribadah. Ya, kalau istilahnya kata ulama, kalau kamu lagi sedih, coba ke kuburan. Lalu renungin, apa yang diinginkan orang yang dalam kuburan itu? Dihidupin sebentar aja ya Allah, supaya bisa memperbaiki amal. Tolong hidupin sebentar aja ya Allah, saya mau bersedekah kayak gitu. Jadi artinya sampai ada 2 orang masuk Islam, terus berperang, langsung perang, belum sempat sholat nih, tapi harus berperang, udah syahadat ikut perang. Satu terbunuh, mati syahid, satu hidup. Ya, kemudian yang satu itu 1 tahun kemudian wafatnya. Sahabat ini bermimpi, kok yang masuk surga duluan malah yang belakangan mati ya, bukan yang syahid. Jadi dia tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa aku bermimpi seperti ini? Ya, kenapa justru yang tidak mati di medan perang setahun kemudian baru wafat? Rasulullah mengatakan apa? Setahun signifikan membedakan amal yang dikumpulkan. Siap, Masya Allah. Klik. Mengapa harus gembira? Satu, itu tanda kita syukur kepada Allah. Berarti kita ridho kepadanya. Kepada kodok dan kodarnya. Ya, dalam rukun iman yang 6, iman kepada takdir itu diletakkan paling bawah, nomor 6. Tapi bukan berarti paling mudah. Ya, justru berat. Karena itu seseorang harus imannya kuat dulu kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab, pada para nabi, pada hari kiamat. Ya, maka asumsinya karena dia udah kuat imannya pada 5 hal itu, maka insya Allah dia akan kuat menerima kodok dan kodar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi artinya contohnya kita lihat mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka dia akan memuliakan tamunya. Jadi artinya iman itu menjadi penggerak amal. Iman pada Allah dan hari kiamat. Iman pada Allah dan hari kiamat membuat seseorang kemudian sadar untuk menerima kodok dan kodarnya. Sampai ada ungkapan kata-kata bijak ini, kata-kata bijak aja, kata-kata wisdom. Teruslah bersyukur sampai kamu lupa caranya mengeluh gitu. Saking mogok ya. Alhamdulillah, kebetulan saya mau cari toilet kayak gitu.
Ini mobil mogok. Ah, kebetulan deket minimarket. Jadi kita bisa beli camilan gitu. Jadi dia selalu mencari efek apa ya, yang bersyukurnya. Bahkan kadang-kadang ekstrim. Eh, Supir saya itu bersaudara dengan supir adik saya. Nah, supir adik saya ini sama-sama di Tasik. Pulang kampung naik motor, lebaran gitu ya. Almarhum Mang Muslim, Allah firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Namanya Muslim. Nah, tiba-tiba pada saat udah mendekati pintu desa, ya, pintu kampung, dia ketabrak dan meninggal. Ya, akhirnya kan ya, banyak orang yang sudah mengenali dia dan membawa dia. Jadi walaupun nangis, sedih, masih ada yang bersyukur. Ya Allah, Alhamdulillah, udah di kampung wafatnya. Coba kalau masih di Cirebon, coba kalau masih di Kuningan, nggak ada yang kenal dia, kayak gitu. Itu ekstrim itu. Ya, artinya masih meninggal aja masih disyukuri kayak gitu. Jadi artinya kita apalagi kalau hal everything is okay gitu ya. Kedua, kalau kita sedih itu ada yang girang, setan. Kenapa? Dia girang. Hamba Allah ini, musuh saya ini dia nggak ridho sama Allah. Dia nggak ridho sama koda dan kodarnya Allah. Jadi istilahnya setan itu joget gitu, girang. Abdullah bin Abbas itu kan sahabat yang kiainya umat, ilmu agamanya luar biasa. Sepupu Nabi dari kecil udah didoain sama Nabi untuk pandai banget. Nah, dia jadi rujukan bertanya, tapi kan sahabat ngelihat, oh, sholatnya dia nggak panjang-panjang ya, nggak lama-lama ya. Tapi standarnya sahabat loh ya, standar sahabat bukan standar kita gitu. Untuk standar sahabat, sholatnya tidak terlalu lama gitu. Ketika ditanya, kenapa ya Ibnu Abbas gitu, sholatmu tidak istilah tidak selama sahabat-sahabat yang lain. Aku ingin mengelabui Shelton. Dia masih berpikir gimana cara membuat Abdullah bin Abbas ini tidak khusyuk. Aku sudah menuntaskan sholatku. Jadi aku sholat di saat aku sedang khusyuk-khusyuknya. Kayak gitu ya. Karena begitu kita mau wudhu aja, udah deh setan udah mulai goda deh. Kita merasa kok kayak ada gelembung udara ya. Udahlah gelembung udara di perut itu ya, dia tidak keluar. Karena kan kalau buang angin itu adalah bunyi atau bau gitu kan. Ya. Kalau masih yang samar-samar bisa jadi itu hanya gelembung udara. Kita dibikin capek wudhu lagi gitu ya. Sampai apa OCD ini, obsessive compulsive disorder kayak gitu. Terus sholat terus lupa rokaat. Terus habis wudhu lupa baca doa. Padahal mau baca doa nih karena kan pintu surga ini. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Lupa kayak gitu. Makanya tadi kita tuh harus selalu istilahnya jangan bikin setan girang. Kalau kita sedih setan girang. Klik. Kalau kita gembira dan bersyukur, Allah kan tambah nikmatnya gitu. Kan tambah nikmatnya buat kita. Nih hamba ini pandai bersyukur nih dikasih nikmat segini aja dia bersyukur. Allah akan tambahkan lagi kesehatannya kayak gitu. Gimana sehat ya? Alhamdulillah sehatnya walaupun sehatnya orang tua kayak gitu ya. Nah, langsung Allah kasih tambah nikmat karena dia tetap bersyukur. Keempat, kita harus tetap bersyukur dan gembira. Kenapa? Cobaan kita nggak seberat para nabi. Coba Nabi Nuh alaihissalam, dia nggak bisa maksain Allah untuk minta hidayah. Bahkan Allah menjawabnya, innahu ghairu ahlik. Dia tuh bukan keluargamu, Kanaan itu. Terus apa? Allah negur dia, jangan kamu berdoa memohon yang kamu tidak punya ilmu atasnya. Doa malah dimarahin gitu. Ya, jadi artinya wah berat banget cobaannya. Nabi Muhammad SAW coba anaknya 7, Qasim, Abdullah, Ibrahim yang laki, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, ya dan Fatimah. Semua meninggal 6 orang di masa Rasul masih hidup. Cuma Fatimah itu pun gak lama dari Rasulullah. Yang meninggalnya setelah Rasulullah. Jadi yang melepas ayahnya itu cuma Fatimah. Qasim Abdullah kecil-kecil meninggalnya. Ibrahim semua yang laki meninggal kecil semua. Ruqayyah meninggal duluan. Lanjut Ummu Kulsum, lanjut Zainab. Ya, oke, klik. Doa gak bersyukur ternyata memang kita tuh harus memohon kepada Allah. Memohon pada Allah agar pandai bersyukur. Karena kadang-kadang ada aja kecemasan kita, ketakutan kita, kesedihan kita. Ya harus pandai bersyukur, kita pandai memohon.
Ya, kita ambil yang bagian tengahnya aja. Nah, apalagi kalau udah umur 40 tahun ke sini. Wa idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Sampailah dia di umur dewasa, karena dewasa itu 40 tahun dan umurnya mencapai 40 tahun, yang life begin at 40 terus sudah mulai menghadap akhirat itu. Robi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wahai Tuhanku, wahai Robku, berilah petunjuk, berilah hidayah agar aku itu mampu mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau berikan, anugerahkan padaku, pada kedua orang tuaku. Aku bisa beramal soleh yang Kau ridhoi, aku harus disyukuri gitu. Dan berikanlah kesolehan padaku hingga anak cucuku. Sesungguhnya aku orang yang bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku orang-orang yang berserah diri. Klik. Tiap hari kita minta. Dulu ada orang Kristen begini. Orang Islam itu tidak yakin dia benar. Jadi tiap hari dia selalu bilang, ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Enggak apa-apa. Yang penting kita dibimbing Allah ke jalan yang lurus. Padahal Nabi Isa alaihissalam, nabi mereka yang mereka tuhankan di Yesus itu, dalam surat Maryam ayat 35 itu mengatakan 33 1 3 1 3 4 ya 35 36 wa annallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Surat Maryam ayat 36 ya. Itu mengatakan ya Nabi Isa alaihissalam, dialah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. Ya, mereka nggak tahu aja. Klik. Kita juga memohon hidayah, termasuk hidayah untuk bersyukur. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, klik. Oh, ini kalau kita merdeka. Sebenarnya merdeka itu merdeka dari belenggu kemalasan, ketakutan, tidak percaya diri. Maka Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal jubni wal bukhl, a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya dari belenggu hutang, galaknya para debt collector, dan seterusnya itu juga yang bisa membuat kita merdeka. Karena orang yang merdeka itu adalah orang yang tidak menghambakan diri pada selain Allah, kayak gitu loh. Jadi dia menjadi orang yang bahagia karena dia takutnya cuma sama Allah. Kalau orang takutnya banyak, takut sama orang, takut sama ya atasan pun atau apapun, pokoknya jangan takut sama orang selagi kita benar. Takut sama-sama Allah aja. Klik. Merdeka adalah saat Allah, merdeka artinya ekuivalen bahagia ya. Merdeka adalah saat Allah menjadi pilihan di atas pilihan-pilihan lainnya. Ada satu kisah yang sedih ya, tragis juga. 2004 ada seorang dokter di Aceh. Ini ceritanya dia pada sahabatnya itu saya kenal. Dia ditawarin untuk haji plus. Kamu nggak pikir haji? Waktu itu haji plus hanya sekitar 50 juta. Berangkat saat itu juga, mendaftar saat itu juga, haji plus 2004. Oh, saya punya 3 anak, saya berat ninggalin mereka, masih SD, masih TK. Lagi pula kami mau merenovasi kamar anak-anak. Dia bilang, kamar anak-anak 3 itu mau direnovasi. Dia dokter, suaminya kerja di perusahaan minyak. Jadi alles in ordnung gitu, everything is okay, kecukupan dia bisa. Nah, qadarullah, ya mari kita belajar dari kisah orang lain, jangan sampai orang belajar dari kisah kita yang buruk gitu ya. Dia memang tidak meninggalkan 3 anaknya. Dia tidak meninggalkan rumah, tapi 3 anaknya meninggalkan mereka. Disapu tsunami, ini true story. Akhirnya mereka itu rumahnya juga nggak perlu direnov lagi. Pertama, kamar-kamar anak-anak itu udah rata dengan tanah, rumahnya juga, dan anaknya sudah tidak ada. Mereka jalan berdua dilempari baju karena mereka compang-camping, dan dilempari air mineral dari truk tentara. Mereka baru nyadari mereka miskin banget gitu. Ya. Jadi ya udah niru aja seperti Nabi Ibrahim ketika harus naruh
Siti Hajar, Ibu Hajar dan putranya Ismail dihijaz, udah dia merem, dia nggak mau lihat ke belakang gitu. Sampai Siti Hajar, kenapa engkau meninggalkan kami? A'amarullah wa bihadza? Apakah Allah yang merintahkanmu? Ibrahim cuma mengangguk terus pergi aja. Idzan la yudai lana syai'an. Kalau gitu Allah nggak akan menyanyiakan kami. Jadi kalau udah ada panggilan haji, berangkat aja, tawakal ala Allah. Nggak usah dipikirin kerjaan, anak, ada Allah yang jaga. Ya. Karena ini panggilan Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim udah nyontoin kayak gitu. Klik. Ya, termasuk kita tidak takut celaan yang suka mencela itu ya. Itu adalah orang yang merdeka. Oh, dia tidak kebahagiaannya tergantung pada apresiasi dan pujian orang lain. Wala yakhaf laumata laim. Tidak takut celaan orang yang suka mencela. Pokoknya nggak punya rasa takut. Klik. Sudahkah kita juga bebas dari hawa nafsu, mencintai dan membenci karena Allah gitu ya. Barang siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, sungguh telah sempurna imannya. Jadi ada hadis sab'atun yudhilluhumullah fi dzillihi yauma la dzilla ila dzilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah di hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Di antaranya adalah ya orang yang sebentar dikit lagi ya kasihnya paling. Saya lihat jam. Mudah-mudahan 5 menit lagi. Di antaranya adalah orang yang bertemu saling mencintai karena Allah, kemudian jika harus berpisah dan berpisah karena Allah, kayak gitu loh. Kenapa? Ya karena misalnya ya orang itu murtad, orang ini mungkin yang kalau kata ulama ketika pasangannya kemudian melakukan maksiat, tidak sholat dan seterusnya, itu bisa menjadi alasan yang cukup kuat. Ya, itu memang berat kecuali dia mau bersabar terus seperti apa sahabat-sahabat yang kalau kamu katakanlah kamu mau misalnya hijrah atau apa, baru saya mempertimbangkan dan seterusnya, seterusnya. Jadi mencintai dan membenci karena Allah. Barang siapa juga memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah. Ini contohnya artinya gini loh. Kalau dia orang ini kita yakin orang ini baik, kalau kita bantu dia pasti untuk kemaslahatan gitu. Tapi kalau kita khawatir jangan-jangan dia buat buat bermaksiat gitu. Nah, kalau tidak memberi bukan karena kita kikir, tapi karena kita khawatir uang itu di ini. Karena contoh nih, ada orang yang minta dong, pinjem. Nggak lama beredar di IG-nya dia lagi traveling gitu ke luar negeri. Itu juga boleh, itu juga jadi alasan. Bukan kebutuhan primer kita. Klik. Ya, ingatlah ketika dirimu sedang melakukan, ingat Allah ketika diri sedang melakukan aktivitas apapun, bahwa kita dalam genggaman Allah. Ya, sempurnakan semua aktivitas kita dengan hati kita selalu connect dengan Allah. Bila semua aktivitas kita, ya sebab semua aktivitas kita ada dalam lingkup kekuasaannya. Klik. Tanpa Allah kita bisa apa? Klik. Kita butuh Allah. Seluruh makhluk, kata Ibnu Katsir, membutuhkan Allah dalam setiap aktivitasnya. Bahkan dalam kondisi diamnya mereka. Ya iyalah, kita nggak merentahin jantung ini terus aja berdenyut. Hitungannya banyak sekali. Ginjal kita tetap membersihkan darah dan seterusnya. Secara zat Allah sungguh tidak butuh makhluknya. Ghaniyun hamid wa antum fuqara. Allah kaya dan terpuji, kalian yang fakir. Maka katakanlah ya, bahwa dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Klik. Berdoa bukan hanya karena kita lagi butuh sesuatu. Berdoa karena terlalu banyak hal yang perlu disyukuri. Klik. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang makna syukur. Syukur itu kita memuji Allah, mengakui bahwa semua nikmat ini dari Allah. Ya, bahwa kita kemudian memunculkan rasa cinta dan taat kepadanya yang makin besar. Klik. Bersyukur adalah ekspresi rasa terima kasih kepada Allah. Jadi kita bersyukur karena ayah kita berterima kasih, makasih. Dulu anak saya waktu kelas 2 SD, ibu kenapa sih kita harus sholat? Sekarang dia udah punya anak satu. Kenapa sih kita harus sholat 5 kali lagi sehari? Inas, kamu diberikan Allah banyak karunia. Kamu cantik, kamu pandai, kamu tubuhnya sempurna, tidak ada yang kurang, tangan kamu dan seterusnya. Allah kamu kasih rizki. Dan Allah cuma pengen kamu terima kasih sama Allah dengan sholat. Oh, itu kita lagi terima kasih sama Allah. Oke. Akhirnya dia nggak pernah komplain lagi disuruh sholat. Karena kita lagi terima kasih sama Allah, kata dia. Klik.
cara bersyukur ya mengakui semua nikmat, hadza min idillah, ya, hadza min indillah, hadza min fadli rabbi, gitu cara-cara, bersyukur pada Allah. Bahkan manusia aja kita juga harus terima kasih sama manusia, lam yaskurin nas, lam yaskurillah, nggak terima kasih sama manusia berarti dia nggak terima kasih sama Allah, ya klik, rendah hati, tawadu. Saya pandai karena Allah memberikan. Saya kaya karena dari Allah. Nggak modal apa-apa kok, dulu benar-benar lahir telanjang, nggak bawa apa-apa, dan nanti meninggal juga nggak bawa apa-apa. Kemudian caranya ya banyak berzikir memuji Allah, klik. Nanti dibaca ya, kan sudah dikirim ke Kak Sinyo. Bagaimana cara bersyukur tadi Rasulullah abdan syakuro, jadi diperbanyak ibadahnya. Lalu yang kelima menggunakan harta kita, kita dikasih harta, ya keluarkan gitu infaknya, kemudian untuk hal yang bermaslahat. Tenaga kita punya kekuatan, ya kita gunakan di jalan Allah, klik. Ini, yang kutakutkan bukanlah doaku yang belum dikabulkan Allah. Yang kutakutkan adalah hilangnya keinginanku untuk berdoa. Putus asa. Oh ya, saya ingat, saya kan kemarin lututnya bermasalah, jadi sempat sebulan lah saya itu sholatnya duduk gitu ya. Tapi terus saya terapi, di setrum, di laser segala macam. Dokternya bilang gini, Ibu alhamdulillah Ibu sebulan udah kembali posisi sholat normal. Karena ada yang setahun sholatnya masih ini. Padahal saya udah bilang udah sehat ya. Takut, dibilang takut, nah gitu. Jadi artinya ada orang yang kemudian cepat menyerah gitu, apapun itu. Padahal dia dikasih sehat supaya ibadah. Kemudian kenapa orang harus terus berdoa? Ya dia nggak tahu kan kapan dikabulkan doa itu. Dia harus tetap optimis. Ya, pada saatnya Allah akan mengabulkan doa. Jadi kata Umar, aku takut kalau aku hilang keinginan untuk berdoa. Klik kasihnya. So be happy. Teruslah bersyukur dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasihnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair atas tausiah kepada kami. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, tafadhol silakan jika mau ada Ya, satu atau dua orang ya. ya satu atau dua orang, baik yang lewat catatan atau resen, monggo. Ya, jika tidak ada, mungkin Ustadzah berkenan untuk Doa ya. menutup doa. Ya, Ya, kalau saya pertama beranggapan ini minta maaf tadi kalau ceramahnya kepanjangan, minta maaf. Kemudian yang kedua tadi karena kan banyak kita mulainya agak telat ya karena ada ya, hambatan teknis. Mudah-mudahan tidak bertanyanya itu adalah karena materi ini adalah memang untuk kita amalkan ya. ya. Kadang-kadang kita sebenarnya sudah tahu, cuma susah ngejalanin. Tadi termasuk nggak putus asa berdoa. Kapan ya dikabulinnya gitu. Jadi mudah-mudahan kita sekarang nyebut orang ini, she is Muslim, but she is not practicing Islam. Jadi memang Islam itu agama bukan hanya untuk diimani, tapi untuk dipraktekkan. Jadi mudah-mudahan materi kali ini, yuk Insya Bismillah, Allah. kita praktekkan. Karena ada penelitian juga, kalau kita misalnya kok seolah-olah pura-pura bahagia dulu, padahal kita lagi sedih senyum, ternyata ada korelasi. Secara psikologis ada eksperimen di Universitas Wisconsin di Amerika, bahwa itu nanti akan menular gitu, akan melahirkan mood kita jadi ikut gembira. Oke. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inna Amin. nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah. La ilaha illa anta. Allahu ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya putus dulu bukan karena dengar amin. Tadi yang saya baca karena itu adalah intro yang menyebabkan doa kita makbul. Itu sunnah Nabi. Nanti saya kirim juga ke Kak Sinyo yang tadi teksnya ya. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta Allahu ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rahmataka narju wa la takilna ila anfusina tarfata ainin wa aslih lana fi sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, pada rahmatmu semata kami berharap.
Jangan tinggalkan kami barang sekejap pun ya Allah. Perbaiki urusan kami ya Allah, terkait dunia akhirat kami, terkait anak cucu kami, terkait pekerjaan kami, perbaiki urusan kami ya Allah. Tak ada Tuhan selain Engkau. Allah maj'al yadaka mabsutatan alaina wa ala ahlina wa auladina wa man ma'ana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tolong bentangkan rahmat-Mu melingkupi kami, keluarga kami, anak cucu kami, dan orang-orang yang bersama kami. Dengan rahmat-Mu ya Allah yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Allahumma inna nas'alukal husnu khatimah. Allah marzukna taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut. Allah marzukna salamatan wa afiatan wa sihatan wa mu'afatan wa farhatan. Ya Allah, karunia kami kesehatan, kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan. Allah marzukna rizqan halalan thayyiban wasi'an wa barakatan fi wa ilman nafi'an wa sihatan min kulli da'in. Ya Allah, berikan kami rizki yang halal luas dan berkah, ilmu yang berfaedah, dan kesehatan dijauhkan dari segala penyakit. Mohon bantu doakan saudara saya Ibu Leli ya yang baru wafat. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adila syirka wal musyrikin. Allahumma nsuril muslimin wal mujahidin fil Filistin, fil Indonesia, fi kulli makan, fi kulli zaman. Allahumma nsurhum warzuqhum fatham mubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'alni minasyakirin. Ada orang yang berdoa di depan Ka'bah, Allahumma ja'alni minal qalilan. Ditanya, kenapa dia berdoa menjadi orang minoritas? Qalila ma tashkurun. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang walaupun sedikit itu ya disebut dalam Al-Qur'an sebagai kelompok yang minoritas. Mereka adalah orang-orang yang bersyukur. Minasyakirin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu kasihnya mau. Ya, Yang masih ada. sudah difoto tadi. Ah, udah, alhamdulillah. Ya, Tadi sempat ada ini. timnya. Jazakillah khair Ustazah, semoga Ya, apa yang alhamdulillah. Makasih Mbak Nur disampaikan Hidayah, Pak dan Hafid, Mbak yang Eni yang mendengarkan wajahnya nyampe. ya yang mendengarkan menjadi catatan amal Amin ya kebaikan. Allah, amin ya Allah. Jangan lupa tadi untuk mendoakan teman beliau ya Ya, semoga beliau makasih banyak. Mau diampuni takziah. segala hilaf, Ya, dimudahkan jalan dan amin. keluarga yang tetap sabar. Fi amanillah Ustazah, Ya, sampai jadi jumpa. intinya be happy. Ya, hati-hati Assalamualaikum. di jalan dan teman-teman sehat selalu. Tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu alla ilaha ilaha illallah, illa anta. astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Salam fi amanillah. Makasih, Ya, kasihnya izin live. ya.